ku ingin Kau Tuhan. Berikanlah seperti-Mu Yesus, Allah yang menyelamatkan jiwa kami. Yang bersaksi di surga tadi Roh Allah. Ya. 2 Korintus 3:17 katakan, sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemudian di dalam Matius 16 ayat 15 dan 17, ini adalah pernyataan manusia, kesaksian manusia yang di bumi untuk menyatakan siapa Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, akan tetapi menurutmu siapakah aku ini? Saya mengambil intisari ayatnya ya. Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Pada saat itu, pada saat situasi ini, murid Yesus belum tahu bahwa Yesus itu Mesias. Karena Yesus belum dipermuliakan. Dia belum mati, bangkit. Ya. Dari mana pernyataan Petrus mengatakan engkau adalah Mesias. Mesias adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas Tuhan. Itulah Tuhan, ya. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, itu yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan adalah Roh. Ya. Kemudian ayat 16 engkau adalah Mesias, ayat 17. Diberkatilah kamu Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu. Pada saat itu Simon Petrus ini belum mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi dia bisa mengatakan itu sebab digerakkan oleh Roh Allah, ya, yaitu Bapa yang di surga. Oleh sebab itu Yesus katakan, diberkatilah kamu Simon Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapakku di surga. Ya, untuk menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan yang bersaksi di dunia. Kemudian Kisah 2 ayat 36 katakan, untuk menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Setelah Yesus bangkit, Petrus tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Tetapi kita baca dulu di dalam Kisah 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan, ya, menjadi Tuhan dan Kristus. Di sini roh yang di dalam ayat 8 adalah Tuhan yang bersaksi di dunia, yang nanti akan menjalankan pekerjaan-pekerjaan dari yang mengutus dia. Ya, untuk menuntun manusia setelah jatuh ke dalam dosa ada pengampunan untuk mendapatkan hidup yang kekal, ya. Karena kita semua dari dosa Adam, kita sudah dapat punishment dari Tuhan bahwa kita mati. Tetapi Allah itu kasih, dia memberikan kita jalan. Oleh sebab itu di dalam Yohanes 14 ayat 6 ini tambahan dari saya, semua sudah tahu, akulah jalan, kebenaran dan hidup. 3 lagi itu adalah satu. Kita lihat luar biasa Tuhan kita memberikan akulah jalan, yaitu Yesus, dan kebenaran, yaitu firman yang menuntun kita sehingga kita dapat hidup. 3 jadi 1 untuk keselamatan kita, ya. Itu yang tadi kita sudah pelajari mengenai roh, ya. Roh makna yang pertama. Sekarang kita menuju roh makna yang kedua. Ya, tadi roh yang di dunia ini bersaksi di dunia, saya sudah katakan maknanya atau
artinya atau pengertiannya ada dua yang tercatat di dalam firman Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 6, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Saya stop sampai sini dulu. Ketika Yesus disalib, di dalam Yohanes 19 ayat 34, mungkin nanti bisa dibaca ditombak oleh serdadu Roma. Apa yang keluar? Apa yang keluar? Air dan darah. Jatuh ke bumi. Bukan naik ke atas. Jatuh ke bumi. Untuk apa itu? Untuk manusia. Ya. Pengorbanannya bukan untuk Allah. Pengorbanannya untuk kita. Karena jatuhnya ke bumi. Dan menunjukkan bahwa Yesus mati sebagai manusia. Karena ada air dan darah. Inilah firman yang jadi manusia. Yang kemudian, yang tadinya firman itu ada di dalam Allah. Dan dikandung oleh Bapa, keluar sebagai anak Allah. Kemudian masuk di dalam rahim seorang manusia dari Rohul Kudus, yaitu roh Allah, benihnya. Kemudian secara alami dilahirkan menjadi anak manusia. Ketika keluar dari Bapa teologis, ya, menjadi anak Allah, firman ini. Tetapi ketika dikandung oleh manusia, menjadi anak manusia, ya. Oleh sebab itu kita lihat di dalam Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9. Yang tadi ya, anak Allah dan anak ini mungkin memerlukan waktu. Ya. Sebab ya Kolose ya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani. Tubuh Yesus adalah tubuh jasmani, ya. Tetapi yang ada di dalamnya, karena dia lahir dari benih Roh Kudus, sehingga ada kepenuhan Allah, yaitu Roh Allah, ya. Jadi ketika keluar sebagai anak Allah, kemudian keluar sebagai anak manusia, ini penggabungan tubuh jasmani, tetapi benihnya roh. Oleh sebab itu di dalam Yohanes 10 ayat 30 katakan, Aku dan Bapa adalah satu. Ya, oleh sebab apa? Oleh sebab ketika dia menjadi manusia, ya, benihnya roh, inilah yang dikatakan ada Bapa di dalam dia, karena roh ada di dalam dia, sehingga aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ya, itu yang dimaksudkan Roh Kudus. Kemudian kita lihat makna dari roh yang kedua, makna kedua dari roh ini di dalam, tadi saya akan lanjutkan ya. Inilah dia yang datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dengan darah yang tadi sudah dijelaskan. Dan rohlah yang memberi kesaksian. Karena roh adalah kebenaran. Roh makna kedua di sini, yang tadi roh adalah Tuhan. Dan roh makna kedua adalah kebenaran. Kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat 13 katakan, tetapi apabila ia datang, yaitu apa? Roh kebenaran,
Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Inilah firman yang menjadi manusia. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Pada saat Yohanes 16 ayat 13, ini Yesus belum dipermuliakan. Roh kebenaran akan datang. Ya. Nah, kemudian di dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia sedang berbicara dengan para muridnya. Di ayat Yohanes ini ya. Yohanes 16, Yohanes 14, dan Yohanes 17 ayat 17. Kuduslah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kita bisa menjadi kudus oleh sebab kita menjalankan firman Tuhan. Karena firman adalah kebenaran dan kita akan kudus. Tanpa kekudusan kita tidak dapat memiliki janji Tuhan. Karena Bapa di surga kudus adanya ya. Kemudian Kolose 1 ayat 5 dan 6. Apa itu roh kebenaran itu firman? Yang seperti apa itu? Kita baca Kolose 1 ayat 5 dan 6. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, ini yang kita mau capai ya, yaitu surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu apa? Injil. Ya. Kenapa Yesus harus katakan ini melalui Paulus? Dan Injil ini sudah ditetapkan karena Yesus sudah naik ke surga dan telah memberi Roh Kudusnya. Sehingga semua yang diberikan kepada rasul-rasul dikemas atas perantaran Roh Kudus menjadi kitab Injil yang terdapat di dalam perjanjian yang baru. Kita tunduk kepada Injil karena ini adalah firman yang akan membawa kita kepada keselamatan. Di dalam Roma 1 ayat 16 katakan, Roma 1 ayat 16, mungkin itu tambahan tapi semua pasti sudah tahu. Saya akan ucapkan itu. Tiada malu aku mengaku Injil, sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Di luar Injil tidak akan ada keselamatan. Karena Injil hanya satu. Kalau ada Injil-Injil lain, itu adalah palsu. Ketika di dalam Galatia 1 ayat 6 dan 7 dikatakan, ini tambahan Asher, ya. Mungkin bisa ditayangkan. Oke. Oh ya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil. Oleh sebab itu kita harus belajar, harus menyelidik firman Tuhan. Karena kalau enggak kita buta. Kalau kita buta, dituntun oleh yang buta, yang palsu ini masuknya kemana? Lubang. Kebinasaan. Ya, yang sebenarnya bukan Injil. Banyak sekali sekarang ada Injil Barnabas, ada Injil banyak sekali. Tetapi yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu, yang bermaksud
memutarbalikan Injil Kristus. Saya sudah dengar sepintas mengenai Injil Barnabas. Luar biasa. Benar-benar memutarbalikan Injil Kristus. Ayat 8. Tetapi sekalipun kami, Paulus mengatakan ini ya kepada jemaat Kristus yang ada di Galatia, tetapi sekalipun kami atau seorang dari malaikat kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepadamu, terkutuk. Luar biasa, malaikat saja bisa dikatakan terkutuk. Bagaimana kalau kita memberitakan Injil yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis di Injil? Sama kita menyebarkan Injil palsu. Injil yang lain. Oleh sebab itu ditekankan, kamu sesat karena tidak mengetahui isi Alkitab. Ini suasana seperti ini. Kita bergaul dengan Allah, kita dekat dengan Allah, kita mengetahui pikiran Allah. Karena kita dekat dengan Dia, karena kita bergaul dengan Dia. Tidak mungkin salah. Seperti Nuh, pada akhirnya dia beserta keluarganya selamat. Dan hanya dia yang selamat. Dia dan keluarganya. Dari segitu banyak manusia yang sudah ada di dunia. Tetapi hanya sedikit yang diselamatkan. Matius 7 ayat 13-14 katakan, masuklah kamu dari pintu yang sempit, karena luas dan lebarlah pintu menuju kepada kebinasaan, dan hanya sedikit yang mendapatkannya. Karena hanya sedikit yang setia sampai akhir. Kita lihat di sini, terutama para koordinator, aktivis, sangat setia tiap hari Rabu. Ini perjuangan mereka juga untuk kita. Kita dapat bersekutu, bergaul dengan Allah. Tiap hari Rabu terbuka. Ya. Kemudian, itu adalah roh, makna yang kedua. Makna pertama Tuhan, makna kedua adalah firman-Nya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 tadi sudah kita bahas mengenai roh yang bersaksi di dunia. Sekarang air ya, kita lihat. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Saya ambil intisarinya ya. Yohanes 4 bisa lihat ceritanya Yesus dengan perempuan Samaria ya. Jawab Yesus, barang siapa minum air ini, ia akan haus. Air yang dibawa oleh perempuan Samaria. Air yang ditawarkan oleh perempuan Samaria dari sumur mereka punya bapak Yakub. Ya. Tetapi ayat 14, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus katakan ini sebab apa? Dia adalah sumber air hidup itu. Ada amin? Ya, itu makna air yang pertama. Kemudian makna air yang kedua yang terdapat di dalam tadi 1 Yohanes 5 ayat 7. Roh sudah, air yang makna pertama sudah kita bahas baru saja. Kemudian air makna yang kedua. Ya, jawab Yesus. Aku berkata kepadamu, dia sedang berbicara dengan Nikodemus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, roh itu tadi adalah Tuhan, roh itu adalah firman. Tetapi ada yang harus kita lakukan, ya, harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dimaksudkan dilahirkan dari air?
Titus 3 ayat 5 katakan, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, dia yang adalah Tuhan, bukan karena perbuatan kita yang baik. Bukan berarti juga kita tidak harus berbuat baik. Bukan berarti kita tidak harus berbuat baik. Tapi kita juga harus berbuat baik. Tetapi bukan itu yang menyelamatkan kita untuk hidup yang kekal. Ada satu doktrin, ada satu ketentuan yang baku. Tidak dapat ditawar apapun. Yaitu pada waktu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan yang baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali. Yang tadi Yesus katakan kepada Nikodemus, ya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang dikerjakan oleh apa? Oleh firman. Artinya yang tertulis di firman. Karena firman adalah pekerjaan Roh Kudus. Sudah jadi menjadi satu kitab Injil, ya. Jadi kita harus dilahirkan dari air dan roh. Roh tadi kita sudah bahas, air. Apa sarana baptisan ini? Yang harus dipermandikan. Berbicara mandi pasti ada air, ya. Di dalam